Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Saya merasa nyaman dan merasa dilindungi oleh bangsa dan negara karena selama saya berada di kota Solo sini belum pernah saya mendapat hal-hal yang sama sekali saya tidak inginkan. Yang dilontarkan oleh mantan Komnas HAM. Saya orang Jawa. Iya. Ini kan mengacu ke orang Jawa Tengah ya. Sudah usah ditanggapi lah. Jadi PJ mau ngomong apapun, masyarakat Papua itu sangat cerdas. Jadi ini persoalan personal Natalis Pigai yang menurut saya secara etis itu tidak etis. Apapun narasi-narasi kontroversi yang Anda lontarkan selama ini, kritikan-kritikan Anda terhadap pemerintahan saat ini, itu sama sekali bukan representasi dari aspirasi rakyat Papua. Kalau seorang intelektual kemudian menunjukkan bahwa dia memang seorang tokoh, harusnya kan tidak pantas dan tidak layak. Cuitan kontroversial mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendapatkan tanggapan dari berbagai komunitas Papua di Jawa Tengah. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjamin keamanan dan kenyamanan warga Papua di Solo. Kontroversi berawal dari cuitan Pigai yang menyebut kata Jawa Tengah hingga menyebut nama Jokowi dan Ganjar. Dia menuding adanya tindakan rasis kepada warga Papua. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penantang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai lewat akun Twitter miliknya @nataliuspigai2. Seperti dilihat detik.com Sabtu 2 Oktober 2021. Namun sebaliknya, berbagai komunitas Papua di Jawa Tengah justru tidak sepakat dengan Pigai. Mereka nyaman selama tinggal di Jawa Tengah. Gibran menegaskan bahwa tidak ada tindakan rasialisme kepada warga Papua di kota Solo. Menjamin keberadaan mereka di sini. Oh ya aman, mereka nyaman kok di sini. Bolo kabeh. Oh ya aman, mereka nyaman kok di sini. Bolo kabeh. Dia pun menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang tinggal di kota Solo. Mereka aman dan nyaman di sini. Bolo kabeh, kata Gibran usai meninjau vaksinasi di Pura Mangkunegaran Senin 4 Oktober 2021. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut ada banyak warga Papua yang tinggal di kota Solo. Mereka berada di Solo antara lain untuk menempuh pendidikan. Oh iya. Kalau masyarakat Papua di Solo kan banyak nyaman. Banyak yang sekolah juga, kemarin saya waktu ke Teknopark banyak yang sekolah juga tuh di Teknopark. Banyak warga Papua di Solo, mereka nyaman, banyak yang sekolah juga di sini. Di Solo Teknopark banyak, ujar dia. Mendapatkan jaminan dari Gibran, warga Papua yang tinggal dan menempuh pendidikan di Solo memberikan apresiasi. Namun dia mengaku tetap waspada setelah adanya cuitan Pigai. Bisa lebih nyaman dengan adanya jaminan ini. Misalkan terjadi apa-apa bisa menyampaikan laporan. Tetapi wacana seperti itu tidak tahu tindakan di bawah seperti apa. Tidak ada tekanan, enjoy saja. Tetap ada kewaspadaan. Walaupun nyaman, ujar Yehud, salah seorang mahasiswa asal Papua di Solo, kepada detik.com Senin 4 Oktober 2021. Yehud mengatakan sejauh ini dia tidak merasakan dampak apapun atas cuitan Natalius Pigai yang menyerang orang Jawa Tengah dalam cuitannya. Namun demikian, Yehud bukanlah tidak khawatir jika sewaktu-waktu terjadi respons warga terhadap warga Papua atas ucapan Pigai tersebut. Pertama yang dirasakan itu, jika sampai ada intimidasi, dampaknya bisa sangat besar. Kalau tidak bisa ditanggulangi, ujung-ujungnya rasis, ujarnya. Yehud adalah salah satu mahasiswa senior asal Papua yang menuntut ilmu di Solo. Dia dituakan oleh sesama mahasiswa asal Papua di Solo.
Apalagi setelah organisasi resmi yang mewadahi para mahasiswa asal Papua di Solo bubar sejak 2019, Yehud semakin menjadi rujukan sikap teman-temannya. Sebagai orang Papua, janganlah seperti itu. Kalau kritikannya itu saya tidak sependapat, ujar mahasiswa asal Papua di Solo, Yehud, kepada Detik.com Senin 4 Oktober 2021. Yehud pun menyayangkan perkataan Pigay yang ramai di media sosial. Menurutnya, sebagai seorang yang pernah menjabat di pemerintahan, tidak seharusnya menyampaikan hal tersebut. Jangan sedikit-sedikit ada permasalahan sepele di publikasi, ungkapnya. Pasalnya ada dampak tersendiri dari setiap yang diungkapkan oleh tokoh publik, bahkan bagi warga Papua lain yang tidak berkaitan dan tidak tahu menahu seperti dirinya. Sebagai tokoh punya pemikiran yang luas dan menjaga kata-katanya dan perhatikan dampaknya bagi warga yang lain, ujarnya. Salah satu warga asal Merauke, Papua yang sudah puluhan tahun hidup di Jawa Tengah, Gabriel Ndawi atau yang akrab disapa Gandhi, mengatakan cuitan itu tidak mewakili warga Papua. Cuitan Natalius Pigay tidak mewakili orang Papua. Orang Papua itu banyak loh, kata Gabriel Ndawi di Semarang, Senin 4 Oktober 2021. Orang-orang di Jawa Tengah luar biasa. Saya hidup dengan orang Jawa Tengah puluhan tahun. Orang lain mau bicara orang Jawa Tengah gimana terserah, ujarnya. Gandhi pun menjelaskan dirinya sudah ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah sejak usia sekitar 20 tahun. Dia merasakan kehangatan dimanapun ia tinggal. Kalau menganggap ada orang yang tidak baik, di seluruh dunia ada orang tidak baik, imbuhnya. Sementara itu, Natalius Pigay sendiri telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ucapan rasialisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Laporan ini terkait pernyataan yang disampaikan Pigay di akun Twitternya. Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan mengonfirmasi laporan tersebut. Hal itu dilakukannya agar tidak ada pembiaran terhadap sikap Pigay yang menurutnya keterlaluan. Sudah selesai bikin laporan polisi. Alasan melaporkan karena Natalius Pigay sudah sering terpleset dan rasis, melakukan fitnah keji terhadap Presiden Jokowi. Hal itu menurut kita sudah tidak bisa lagi dibiarkan, jelas Adi saat dikonfirmasi Senin 4 Oktober 2021. Menurut Adi Kurniawan, kali ini Natalius Pigay telah melewati batas. Natalius Pigay itu sudah sering terpeleset dan rasis, apalagi sekarang lebih tajam lagi, melakukan fitnah keji terhadap Presiden Jokowi. Menurut kami sudah tidak bisa lagi dibiarkan, kata Adi saat dihubungi Selasa 5 Oktober 2021. Laporan polisi itu terdaftar dengan nomor STTL-388-10 Romawi /2021 Bareskrim. Dalam laporan itu, Natalius Pigay diduga melakukan tindakan pidana penghinaan, ujaran kebencian, atau hate speech melalui media elektronik dan atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Aturan yang diduga dilanggar Natalius Pigay yaitu Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 16 Junto Pasal 4 huruf B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnis dan atau Pasal 14 Ayat 1 Ayat 2 KUHP. Terlapor dalam laporan ini adalah pemilik akun atau pengelola akun Twitter atas nama @nataliuspigay2. Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, kekayaan alam, sumber daya alam dirampok.
Cuitan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai soal jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar mengundang kontroversi karena mengandung tuduhan serius merampok kekayaan dan juga menyinggung etnis Jawa. Si Pigai ini harus dibawa ke ranah hukum.